Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita bertemu kembali kali ini dalam materi fikih menghindari binatang haram. Anak-anak, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas bagaimana memilih binatang halal. Nah, kali ini materinya adalah menghindari binatang haram. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, semoga sehat-sehat selalu. Sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Muatan pelajaran kali ini dengan kompetensi dasar 3.3 menganalisis ketentuan binatang halal dan haram dikonsumsi. Indikatornya adalah menganalisis ketentuan binatang yang halal dan mana yang haram. Nah, anak-anak, coba perhatikan gambar yang ada pada slide ini. Kira-kira kalian tahu gambar apa ini? Iya, ada babi, kemudian burung elang, ada singa, pancing ya ini. Kemudian ada kucing. Nah, kalian pasti sudah tahu, walaupun ibu tidak menjelaskan gambar apa ini ya. Masalah halal dan haram, anak-anak, dalam Islam bukanlah hal yang sepele. Sesuatu yang diharamkan oleh Allah berarti memiliki arti bahwa hal tersebut memiliki kemudharatan yang sangat besar bagi manusia itu sendiri. Nah, sedangkan sesuatu yang halal berarti baik dan tidak memiliki dampak mudharat bagi manusia. Perhitungan halal dan haram dalam Islam selalu kembali efeknya kepada kita, kepada manusia. Bukan untuk siapapun selain untuk kehidupan yang seimbang di muka bumi ini. Nah, nanti kita bahas jenis-jenis binatang yang dilarang atau haram untuk dimakan. Oke, kita lanjutkan. Apa arti binatang haram? Iya, binatang haram adalah semua jenis binatang yang tidak boleh dimakan oleh umat Islam atau jenis binatang halal tetapi proses penyembelihannya tidak dengan menyebut asma Allah. Itu ya, binatang haram. Di mana tahu bahwa itu tidak dibolehkan oleh Allah? Ayo di mana? Iya, di dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis. Nah, dalam keadaan apapun, umat Islam haram mengkonsumsi jenis binatang atau daging tersebut. Karena sesuatu yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya harus ditinggalkan, sehingga tidak boleh dikonsumsi. Oke, sekarang apa saja jenis-jenis binatang yang haram? Ya, yang pertama, haram dimakan karena binatang itu sendiri atau zatnya memang haram. Atau namanya haram apa yang kita bahas kemarin? Kalau zatnya sendiri, iya, haram aini. Nah, yang pertama adalah babi. Ini sudah dijelaskan oleh Allah dalam surat Al-Maidah ayat 3 ya. Kita baca bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat 'alaikumul maitatu waddamu walahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munkhaniqatu wal mauqudatu
wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala sabu illa ma dzakaitum wa ma dzubiha 'alan nusubi wa antastaqsimu bil azlam dzalikum fisq. Artinya, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam atau anak panah, karena itu suatu perbuatan fasik. Quran surat Al-Maidah ayat 3. Nah, dari keumuman ayat di atas, maka semua yang berkaitan dengan babi, baik kulitnya, dagingnya, minyaknya, ya, minyak babi kadang enak untuk campuran apa itu ya, lemaknya dan lain-lain, semua itu diharamkan untuk dimakan dan dimanfaatkan untuk keperluan apapun, ya. Misalkan ada yang menjual minyak babi, enak ini untuk campuran nasi goreng, boleh apa tidak? Tidak, tetap haram. Oke, kita lanjutkan. Yang kedua adalah anjing, ya. Ini yang haram zatnya tadi. Anjing diharamkan, kenapa? Karena termasuk al-khaba'is, atau sesuatu yang buruk dan menjijikkan. Bahkan kalian tahu air liurnya anjing itu termasuk najis apa, anak-anak? Iya, najis berat atau disebut najis mughaladhah. Yang mensucikannya harus dengan apa? Berapa kali? 7 kali, salah satunya menggunakan pasir. Ya, ini najis berat itu air liurnya. Ya. Allah telah mengharamkan semua yang jelek atau khaba'is dan yang buruk, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 157. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yuharrimu alaihimul khaba'is. Ya, artinya dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka. Al-A'raf 157. Nah, sekarang jenis binatang yang haram karena zatnya yang ketiga adalah semua binatang bertaring yang dengan taringnya ia memangsa dan menyerang musuhnya. Apa saja contohnya? Di antaranya adalah harimau, kucing, macan tutul, serigala, anjing hutan, monyet, dan beruang, serta masih banyak lagi yang mungkin belum disebutkan, ya. Binatang bertaring yang dengan taringnya itu ia bisa apa? Memangsa dan menyerang musuhnya. Lah, kucing, apa kucing haram? Iya, termasuk haram karena bertaring dan memangsa untuk menyerang musuhnya itu menggunakan taringnya. Ya, walaupun kucing itu adalah termasuk piaraan, ya, tapi dagingnya haram. Oke, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Kullu dzinabim minasibai fa'akluhu haramun, yang artinya semua binatang yang bertaring maka memakannya adalah haram. Hadis riwayat Muslim. Nah, sekarang yang keempat, jenis binatang yang haram karena zatnya apa? Semua bangsa burung
yang berkuku tajam, yang dengan kukunya ia mencengkeram atau menyerang musuh-musuhnya. Contohnya diantaranya adalah apa? Burung elang, burung hantu, burung raja wali, burung bangkai, burung gagak, kelelawar, dan lain-lain sejenisnya. Ya, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Ya, kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha yauma Khaybara an kulli dhi mikhlabin minat tayri wa an kulli dhi nabi minas sibai, yang artinya bahwa ketika perang Khaybar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang memakan semua burung yang mempunyai kuku panjang dan setiap binatang buas yang bertaring. Hadis riwayat Muslim. Nah, burung yang berkuku tajam di atas adalah yang buas, ya, sehingga tidak termasuk sebangsa ayam. Ya, ayam kan juga berkuku, tapi ini tidak buas serta tajam. Burung merpati dan sejenisnya ini, ayam, burung merpati ini adalah termasuk jenis binatang yang halal. Nah, Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu berkata, saya melihat Rasulullah memakan daging ayam. Ini muttafaq alaih yang meriwayatkannya. Oke, kita lanjutkan anak-anak. Selanjutnya, jenis binatang haram, yaitu termasuk binatang yang diperintahkan untuk dibunuh. Ini haram karena diperintah untuk dibunuh. Apa saja contohnya? Nah, ini ular, tikus, kalajengking, anjing gila, kadal, burung gagak, dan burung elang jika benar-benar membahayakan, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyata radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khamsun fawasiqu yuqtalna fil harami al-fa'ratu wal aqrabu wal hudayya wal ghurabu wal qalbul aqur. Artinya, dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 5 binatang jahat yang boleh dibunuh, baik di tanah haram atau di luarnya, yaitu tikus, kalajengking, burung buas, gagak, dan anjing galak. Hadis riwayat Bukhari nomor 3136. Nah, anak-anak, termasuk binatang yang diperintahkan untuk dibunuh adalah cecak. Seperti yang diriwayatkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, dia berkata, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam amara biqatlil wazaghi wasamahu fawaisiqo. Artinya, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk membunuh cecak dan beliau dinamakan fuwaisikoh atau binatang jahat yang kecil. Hadis riwayat Muslim. Yang keenam adalah haram karena binatang-binatang yang dilarang untuk dibunuh. Nah, ini binatang haram
karena dilarang untuk dibunuh, kita dilarang untuk membunuhnya. Ya, sebagaimana hadis Nabi, Bismillahirrahmanirrahim. Innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha an qatli arba'in minad dawabi an-namlatu wan nahlatu wal hudhudu wasurat. Artinya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang membunuh 4 jenis binatang, yaitu semut, lebah, burung hudhud, dan burung surati atau sejenis burung gereja kalau di sini ya. Hadis riwayat Abu Daud, kitab Al-Adab, bab fi qatli az-zur nomor 5267. Nah, anak-anak, sebagian ulama berpendapat bahwa kodok atau katak itu termasuk dalam hal ini. Dalam apa? Dalam jenis binatang yang haram ini, sebagaimana yang diriwayatkan Ahmad, An-Nasai, Al-Baihaqi, dan Al-Hakim, yang artinya dari Abdurrahman bin Utsman Al-Quraisy, seorang tabib atau dokter datang kepada Rasulullah SAW dan bertanya tentang kodok yang dibuat menjadi obat, dan Nabi SAW melarang membunuhnya. Ya, jadi kodok itu termasuk dilarang, binatang yang dilarang dibunuh. Selain termasuk apa? Amfibi atau bisa hidup di 2 alam. Oke, kita lanjutkan. Yang ketujuh adalah binatang haram, karena binatang yang lahir dari perkawinan 2 jenis binatang yang berbeda. Yang satu halal, yang lainnya haram. Misalkan persilangan antara domba dengan anjing atau kambing dengan babi misalnya. Nah, anaknya ini termasuk dimasukkannya ke dalam binatang yang haram itu lebih baik daripada kepada induknya yang halal. Seperti apa contohnya? Bigol yang lahir dari keledai negeri yang haram dimakan dan kuda yang boleh dimakan. Maka ini termasuk bigol ini dikategorikan yang haram. Ya. Kenapa? Keledai haram, sedangkan kuda halal, maka lebih baik dimasukkan ke binatang yang haram. Oke, kita lanjutkan. Yang kedelapan adalah binatang yang menjijikkan. Nah, ini binatang haram karena menjijikkan. Semua yang menjijikkan, termasuk binatang ini apa saja? Cacing, kutu busuk, dan sejenisnya, ulat, rayap, kaki seribu, belatung. Ini diharamkan oleh Allah karena menjijikkan. Sebagaimana firman Allah, ya, dalam surat Al-A'raf ayat 157. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Ya, artinya, dan Allah mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. Al-A'raf ayat 157. Sekarang yang kedua, yang pertama tadi haram karena zatnya binatang itu memang haram. Yang kedua, binatang yang haram dimakan karena faktor yang datang dari luar. Apa saja? Yang pertama adalah binatang sembelihan yang tidak disebutkan nama Allah ketika menyembelih. Jadi menyembelih binatang itu harus membaca asma Allah atau menyebut nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Tanpa menyebut nama Allah, binatang tersebut haram untuk dimakan. Nah, ini. Yang kedua adalah bangkai, yaitu binatang yang mati dengan tidak disembelih
atau binatang yang disembelih tetapi dengan cara yang tidak sesuai dengan syariat, atau disembelih sesuai dengan syariat tetapi dengan tujuan yang tidak dibenarkan oleh syara. Apa itu contohnya? Nah ini, seperti penyembelihan yang dipersembahkan kepada dewa, kepada berhala, atau ritual-ritual kesyirikan lainnya. Namun, anak-anak perlu kalian ingat, ada juga bangkai yang boleh dimakan. Ada yang tahu? Iya, bangkai ikan dan bangkai belalang. Nah, kalau bangkai ikan ini kan sudah kita bahas dulu. Semua binatang laut itu halal hukumnya, baik masih hidup ataupun sudah menjadi bangkai, baik disembelih ataupun tidak. Itu semua jenis ikan dan semua binatang laut lainnya. Nah, sekarang belalang. Kalau belalang ini jenis binatang darat. Nah, bangkai binatang darat yang halal hukumnya ini adalah jenis belalang. Yang ketiga adalah jalalah, yaitu binatang yang sebagian besar makanannya adalah sesuatu yang kotor atau najis. Seperti apa? Makanannya itu bangkai atau kotoran lain, ya. Jalalah itu jadi pemakan bangkai atau pemakan kotoran, jadi menjijikkan. Maka ini termasuk haram, walaupun pada awalnya ia adalah binatang yang halal untuk dimakan, tetapi menjadi tidak boleh dimakan apabila binatang tersebut tidak mau makan atau lebih banyak memakan sesuatu yang kotor, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, yang artinya Rasulullah melarang memakan jalalah dan meminum susunya. Jadi binatang yang haram itu susunya pun juga haram. Oke, seperti apa saja? Ya, babi itu susunya juga haram, ya. Oke, yang keempat adalah keledai jinak. Ini mayoritas ulama berpendapat bahwa keledai jinak itu haram untuk dimakan. Di antara dalil yang menunjukkan hal ini adalah hadis Anas bin Malik dan hadis Jabir bin Abdillah, yang artinya ketika perang Khaybar, Rasulullah SAW melarang makan daging keledai jinak dan membolehkan memakan daging kuda. Hadis riwayat Bukhari nomor 4219 dan Muslim nomor 1941. Anak-anak, ini tadi adalah pembahasan kita mengenai semua jenis binatang yang dilarang untuk dimakan atau haram hukumnya untuk dimakan, baik itu jenis binatangnya, jenis zatnya, atau karena ada di luar itu. Karena apa tadi? Tidak membaca basmalah, kemudian dipersembahkan untuk berhala dan sebagainya. Nah, kalian pelajari, semoga bermanfaat. Kita akhiri pertemuan kita kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.